Pagi Pak Fahmi, salam sehat. Pagi, Mbak Ino dan Mas Alfred. Baik, Pak Fahmi, solar langka, harga Pertamax naik, Pertalite pun dikhawatirkan juga akan mengalami kenaikan. Apa saja yang menyebabkan harga-harga BBM di dalam negeri kita ini mengalami kenaikan bahkan kelangkaan? Oke, jadi dalam nawacita Jokowi itu ada dua prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ketersediaan dan yang kedua adalah harga terjangkau. Kalau tadi misalnya kita menyaksikan kelangkaan solar, maka itu sebenarnya tidak sesuai dengan kebijakan dari Jokowi tadi. Dan kelangkaan solar kalau tidak segera diatasi, ini berbahaya karena akan menimbulkan double impact. Jadi yang pertama naik karena solar itu digunakan sebagian besar oleh truk yang mengangkut logistik dan bahan baku. Ini jadi pemicu harga bahan baku jadi naik. Nah ini Pertamina harus memenuhi tadi dan saya yakin Pertamina mampu. Nah kemudian mengenai harga tadi yang saya katakan terjangkau itu harus terjangkau sesuai dengan segmen masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya Pertamax yang kemarin dinaikkan atau sebelumnya Pertamax dan Tagas dinaikkan, itu saya kira memang untuk segmen itu kenaikan itu ya sangat tepat gitu ya, karena disesuaikan dengan mekanisme pasar dan saya kira konsumen Pertamax ke atas itu kan menengah ke atas dan rata-rata menggunakan mobil mewah sehingga kenaikan tadi itu tidak memberatkan konsumen pada segmen itu gitu. Dan yang kedua juga tidak mempunyai dampak terhadap inflasi atau kalau ada kontribusinya kecil gitu ya. Karena apa? Karena proporsi konsumen dari Pertamax ke atas itu hanya 12% gitu ya. Jadi kalau memicu inflasi itu tidak signifikan. Tetapi untuk Pertalite atau juga solar, kalau itu kemudian dinaikkan, ini akan mempunyai kontribusi signifikan terhadap inflasi dan kemudian akan memicu harga-harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli tadi. Maka saya mengatakan dalam strategi tadi, silakan untuk Pertamax ke atas itu diserahkan pada mekanisme pasar. Karena saat ini harga minyak dunia mahal sekali ya harus dinaikkan. Tetapi Pertamina ini harus konsisten gitu ya. Kalau kemudian harga minyak dunia turun, maka harus menurunkan juga. 2 tahun yang lalu misalnya harga minyak dunia itu sangat rendah, bahkan mencapai minus gitu ya. Pertamina tidak menurunkan harga jual Pertamax-nya. Nah ini nggak fair terhadap konsumennya itu. Nah kemudian apakah kemudian dengan naiknya Pertamax itu akan rame-rame beralih ke Pertalite? Menurut saya tidak juga gitu ya. Kalau toh ada itu tidak terlalu besar gitu ya. Karena tadi Pak saya Fahmi, katakan kalau kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, sebenarnya penyebabnya apa Pak? Mungkin masyarakat penasaran, penyebabnya mengapa minyak kita harganya terpaksa harus naik? Nah, tadi gitu ya, jadi kalau untuk mencapai harga keekonomian ya, sesuai dengan harga pasar, maka variabel yang terbesar adalah harga minyak dunia. Kalau sekarang ini harga minyak dunia di atas 100, bahkan mencapai 130 gitu ya, maka variabel tadi itu mempengaruhi harga jual gitu ya. Jadi kalau sekarang dinaikkan 12.500 itu sesuai dengan harga keekonomian. Tapi kalau kemudian dijual dengan 9.000, maka selisihnya itu sekitar 4.500 gitu ya. Itu awalnya ditanggung oleh Pertamina gitu ya. Tapi kemudian negara wajib mengganti kerugian tadi dalam bentuk kompensasi dan ini akan memberatkan gitu ya bagi APBN tadi. Maka saya kira kebijakannya tadi harus komprehensif. Yang pertama menaikkan Pertamax karena itu sesuai dengan harga pasar, tetapi jangan menaikkan Pertalite. Nah kemudian ketiga, kalau ingin mengurangi beban APBN terbayar subsidi, saya kira hapus premium gitu ya. Premium ini sekarang tinggal 5%. Dan hanya di luar Jamali. Sehingga kalau itu dihapus itu tidak juga berpengaruh gitu ya. Dan Fahmi, ini akan mulai jangan dinaikkan harga Pertalite, Pak? Subsidinya cukup tinggi, itu Mbak. Pak Fahmi, mengapa jangan dinaikkan harga Pertalite?
Nah, karena dengan proporsi 76%, kemudian kalau kemudian premium dihapuskan kan mereka semua pindah ke Pertalite gitu ya. Nah, ini potensi memicu inflasi itu cukup signifikan tadi, dan kemudian akan menaikkan harga kebutuhan pokok dan daya belinya semakin rendah. Nah, kenaikan harga tadi disebabkan kenaikan Pertalite ini akan jadi beban bagi rakyat. Bahkan rakyat yang tidak punya sepeda motor, nggak pernah beli BBM, dengan kenaikan harga ini juga akan terkena imbasnya. Nah, maka saya sangat berharap kalau tidak dalam waktu dekat ini Pertalite jangan dinaikkan dulu gitu ya. Oke, baik. Pak Fahmi, kalau tadi Anda mengatakan Pertalite ini jangan sampai harganya naik karena ini bisa memicu terjadinya inflasi. Salah satu solusi yang sudah terlontar begitu ya oleh pihak Pertamina ini adalah berencana mengimpor minyak mentah dari Rusia karena dianggap harganya lebih murah. Apakah ini keputusan yang tepat menurut Anda? Saya kira keputusan yang sangat blunder ya Mas. Jadi memang sepintas harganya lebih murah gitu ya. Tetapi Pertamina nggak memperhitungkan cost of risk gitu ya, risiko dari biaya resiko itu akan muncul gitu ya. Kenapa dalam kondisi perang tadi, barangkali nanti akan ada keterlambatan dalam pengiriman. Dan saya kira kemarin yang sudah dikapalkan itu juga dihentikan oleh Greenpeace gitu ya. Nah ini kan jadi beban. Awalnya mau mencari murah, tapi malah bahasa Jawa itu ngombro-ngombro ya, jadi lebih mahal. Belum lagi diplomatic cost gitu ya. Memang kita bukan anggota NATO gitu, tapi NATO kan sudah melarang anggotanya untuk tidak membeli minyak dari Rusia gitu ya. Nah ini akan, apalagi Indonesia kan sebagai presidensi G20 gitu ya, ini secara diplomatik akan tidak enak dan menurut saya itu ada cost-nya. Jadi awalnya harga murah tapi dengan cost of risk, kemudian juga diplomatic risk, itu kalau dihitung jauh lebih mahal. Maka menurut saya itu keputusan yang sangat blunder membeli minyak dari Rusia itu, Mas. Oke, jadi untuk membeli minyak dari Rusia ini keputusan yang cukup blunder. Kemudian salah satu antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan subsidi, Pak Fahmi. Kalau menurut Pak Fahmi, apakah siasat subsidi yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat? Nah, saya kira salah satu keputusan pemerintah menjadikan Pertalite sebagai BBM penugasan, menggantikan premium, itu langkah awal yang sudah tepat gitu ya. Dengan status BBM penugasan, maka pemerintah bisa memberikan subsidi pada Pertalite tadi gitu ya. Maka menurut saya untuk mengurangi beban subsidi tadi, premium saya kira momentum yang tepat untuk menghapus, sehingga subsidinya itu hanya pada Pertalite tadi gitu ya. Nah apakah mampu gitu ya, saya kira setiap tahun dalam APBN itu sudah dianggarkan subsidi untuk energi dan jumlah yang besar gitu ya. Saya kira itu masih cukup untuk memberikan subsidi, pertama Pertalite, kedua pada gas 3 kilo gitu ya, gas melon. Lepas dari apakah itu sasaran atau tidak gitu ya, itu menurut saya harus tetap diberikan subsidi pada Pertalite agar tadi harganya tidak naik, tidak menyulut inflasi, tidak menurunkan daya beli, tidak memperberat orang miskin gitu ya. Sama juga dengan 3 kilo sembari distribusinya diatur agar subsidi tadi dapat tepat sasaran, Mbak Nir. Baik. Pak Fahmi, kalau kita melihat postur anggaran subsidi negara Indonesia, kemudian dengan untuk mensubsidi Pertalite, ada juga orang-orang yang sudah mulai beralih begitu ya dari Pertamax kemudian menggunakan Pertalite karena kenaikan Pertamax. Seberapa kuat postur anggaran subsidi kita untuk mengcover subsidi Pertalite itu, sampai berapa lama kira-kira? Nah, tadi masalah migrasi gitu ya. Menurut perkiraan saya dengan segmen Pertamax yang menengah ke atas dan rata-rata menggunakan mobil mewah, maka barangkali dia tidak akan serta-merta pindah ke Pertalite yang harganya lebih murah gitu ya. Kalau misalnya dia pakai BMW atau Camry, dia nggak akan menggunakan Pertalite. Nah oleh karena itu ini saya perkirakan dari 12% tadi,
itu 10% tetap bertahan pada Pertalite berapapun harganya. Dan segmen menengah ke atas itu saya kira mampu gitu ya. Wong mampu beli Camry mestinya mampu dengan harga 12.000. Pak Fahmi. Tetapi ada sekitar 2% yang itu pindah ke Pertalite. Misalnya mobil Xenia yang digunakan untuk Grab gitu ya. Atau ada beberapa sepeda motor yang juga menggunakan Pertamax gitu ya. Maka mereka itulah yang saya hitung sekitar 2% gitu ya. Baik, Sehingga Pak Fahmi, tapi kalau kita perpindahan tahu ke Pertalite itu tidak terlalu besar juga. Nah, apakah APBN mampu? Tadi saya katakan bahwa alokasi anggaran untuk subsidi energi ini cukup tinggi gitu ya. Nah, kemudian itu bisa dialokasikan mana yang lebih memerlukan tadi, misalnya subsidi untuk Pertalite, subsidi untuk solar, subsidi untuk gas 3 kilo, itu barangkali yang harus diprioritaskan. Dan saya kira itu tetap sanggup gitu ya. Apalagi kenaikan Pertamax itu sudah mengurangi dia beban subsidi yang harus dialokasikan. Maka secara keseluruhan, meskipun saya belum menghitung berapa gitu ya, tapi perkiraan saya subsidi tadi sangat cukup. Dan saya kira dengan subsidi ini menunjukkan adanya pemerintah hadir gitu ya pada rakyat untuk meringankan beban tadi, beban konsumen Pertalite, beban konsumen gas 3 kilo, beban solar, saya kira itu sanggup gitu ya. Dan mencukupi lah. Baik, Pak Fahmi, singkat dan ini pertanyaan terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk bisa mengurai permasalahan BBM ini agar tidak berkepanjangan seperti masalah minyak goreng? Ya, saya kira pemerintah itu ya harus menetapkan pricing policy itu secara komprehensif gitu ya. Jadi sesuai dengan segmen masing-masing, di mana yang memang harus memperoleh subsidi, mana yang tidak gitu ya. Maka tadi saya katakan dalam waktu dekat ini Pertalite itu harus diberikan subsidi, jangan dinaikkan. Nah, kemudian yang kedua juga gas harus dinaikkan. Nah, kemudian agar kita tidak selalu tergantung dengan impor, maka saya kira Pertamina sebenarnya di hulu itu masih mampu untuk meningkatkan produksi crude oil, minyak mentah tadi gitu ya. Nah, kalau minyak mentah tadi kita bisa naikkan, maka ketergantungan terhadap impor, ketergantungan terhadap harga minyak dunia ini dapat dikurangi gitu ya. Dan yang terakhir saya kira kalau memang sudah memutuskan berikan subsidi pada Pertalite dan gas 3 kilo, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana agar subsidi tadi itu tepat sasaran gitu ya. Sehingga subsidi yang diambil dari APBN itu benar-benar dimanfaatkan pada orang-orang yang memang berhak. Itu barangkali Mas Nino yang terakhir. Terima kasih Bapak Fahmi Radi, pengamat energi dari UGM, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat, Pak Fahmi.